Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Terkait isu Partai Coklat, Pak, gimana, Pak? Setelah serang Listio dan Tito, Deddy Sitorus menyebut kalau polisi dan PJ kepala daerah dimanfaatkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi soal polemik Partai Coklat atau Parcok di Pilkada serentak 2024. PDIP tantang penggerak Partai Coklat ikut tes kebohongan. Waduh. Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jubi di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini ya. Nah kawan-kawan, ternyata ini isu mengenai Partai Coklat atau Parcok ini masih berlanjut nih kawan-kawan. Hingga detik ini masih ramai orang-orang membicarakan soal Parcok. Bahkan Pak Hasto Kristianto membuat tantangan baru berkaitan dengan Parcok. Setelah serang Listio dan Tito, Deddy Sitorus menyebut kalau polisi dan PJ kepala daerah dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu calon dalam kontestasi pilkada. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih. Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Deddy Sitorus juga menyebut kalau PJ kepala daerah menjadi alat tim sukses. Dari segitiga ini ada yang namanya PJ kepala daerah. PJ kepala daerah ini semua berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ kepala daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Tapi PDI Perjuangan menang di Jakarta, jadi intervensi yang dibilang Deddy itu ada atau cuma drama? Oke, jadi memang sampai detik ini kita masih disibukkan dengan pembahasan mengenai Partai Coklat teman-teman. Masih banyak sekali orang-orang yang membicarakan hal ini. Karena sampai detik ini jujur aja gitu, belum ada pembuktian dari orang yang membangun narasi soal hal ini. Bahkan kemarin itu kan sempat dimintai pembuktian gitu ya. Itu malah katanya disebut kalau hal itu merupakan pembungkaman orang untuk menyuarakan sesuatu hal gitu. Jadi kayak bingung banget kan, itu hal wajar ketika isu ini berkembang. Terus habis itu ya coba dibuktikan, karena ini sudah menyangkutnya sebuah institusi negara besar. Jadi kayak ini kan bisa jadi tuduhan, bisa jadi fitnah loh kalau tidak segera dibuktikan. Karena memang kalau hal apapun yang melibatkan institusi negara itu kan memang harusnya dibuktikan dengan data, bukan hanya asumsi saja. Ya kalau sebatas asumsi semua orang bisa dong, ya kan? Makanya harus dibuktikan. Nah, ini sering banget nih soal pembuktian ini. PDIP sering banget meminta, mendesak Pak Listio Sigit yang sekarang ini menjadi Kapolri ini untuk memberikan pendapatnya atau buka suara soal isu Partai Coklat ini. Nah, ini nih ada responnya. Udah tadi, udah. Mas sedikit, Pak. Pak, terkait isu Partai Coklat, Pak, gimana, Pak? Aja, Pak. Ini ada cewek. Pak, soal Parcok, Pak. Sedikit aja, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi soal polemik Partai Coklat atau Parcok di Pilkada serentak 2024.
Partai Coklat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. Isu ini menyeruak setelah PDI Perjuangan menyuarakan dugaan kecurangan Pilkada 2024 akibat pengerahan Partai Coklat, khususnya di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Listio menegaskan bahwa dirinya bukanlah bagian dari partai. Oleh sebab itu, ia pun meminta isu parcok dan intervensi Pilkada 2024 ditanyakan kepada para anggota partai. Sambil berlalu, Listio memilih enggan menjawab lebih lanjut isu tersebut. Sebelumnya, PDI Perjuangan menilai Partai Coklat ini dikerahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk Pilkada 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Jokowi, penjabat kepala daerah, dan Partai Coklat sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di Pilkada serentak. Sudah direspon sama Pak Listio Sigit, katanya tanya yang partai aja gitu. Karena Pak Listio ini kan bukan dari partai gitu ya, jadi tanya yang partai dan lebih tepatnya mungkin tanya yang membangun narasi ini dulu gitu. Soalnya kan sampai detik ini belum ada pembuktian ya kan, dan kita semuanya ini menunggu sebenarnya. Menunggu pembuktian dari narasi-narasi yang selama ini digaungkan oleh PDIP ataupun media yang sering jadi acuan atau referensinya PDIP. Kalian pasti sudah bisa tebak medianya mana. Dan selain isu mengenai Partai Coklat, ada lagi gebrakannya dari PDIP. Lebih ke Pak Hasto Kristianto gitu. Karena Pak Hasto Kristianto ini membuat gebrakan lagi dengan membuat tantangan soal Partai Coklat. Nah, ini dia. PDIP tantang penggerak Partai Coklat ikut tes kebohongan. Waduh. Menarik nih ya. PDIP menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak Partai Coklat atau Parcok atau pengarah aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan. Wih, ngeri juga ya ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim PDIP akan terus mengumpulkan bukti terkait adanya pengarahan aparat meski pengarahan itu dirancang agar tidak meninggalkan jejak. Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari Parcok. Itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikologi untuk bersedia mengikuti tes kebohongan. Widih, Hasto menyebut bahwa tes ini menjadi penting bagi pemimpin karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Nah, kayaknya ini juga penting juga kalau Pak Hasto ikut tesnya. Karena kan Pak Hasto juga masih belum bisa membuktikan kan, bahkan tadi di pernyataannya Pak Hasto juga masih mengumpulkan bukti ya, masih mengumpulkan bukti, berarti kan memang isu mengenai Partai Coklat ini masih didasari oleh asumsi ya kan, oleh asumsi karena tadi kan Pak Hasto mengatakan masih mengumpulkan bukti, berarti buktinya masih belum jelas, buktinya masih belum valid, tapi sudah mengklaim kalau ada keterlibatan Partai Coklat di Pilkada 2024. Wah, menarik nih. Ini bisa jadi fitnah loh Pak Hasto. Karena Pak Hasto belum megang bukti kecuali sudah ada buktinya nih ya. Sudah ada buktinya, habis itu diklaim kalau ini ada keterlibatan, oke lah gitu, masih agak masuk akal. Yang bikin gak masuk akal adalah buktinya masih mau nyari, tapi sudah mengklaim kalau ada keterlibatan Partai Coklat. Nah ini, jangan-jangan ini semuanya dibuat-buat sama Pak Hasto. Ayo, kira-kira gimana teman-teman? Padahal kalau soal pembuktian ya, Pak Jokowi ataupun Ibu Puan Maharani sebelumnya sudah sempat buka suara nih soal tudingan-tudingan mengenai Partai Coklat ini. Dan semuanya satu tujuan gitu loh, buktikan. Ya emang gitu, buktikan. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja. Pak Jokowi tujuan karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau di bawah MK kan ada mekanisme. Ya. Mbak Puan, ini kemarin juga dari PDIP menyampaikan isu adanya Partai Coklat ini. Ini gimana Mbak Puan melihatnya di internal PDIP, melihat situasi yang disampaikan ini bahwa Parcok ini sering dianggap terlibat dalam pemenangan pilkada ini Mbak Puan? Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan.
kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut. Kalau wacana itu sedang dikaji di internal fraksi. Fraksi mana? PDIP. Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di... Itu pernyataan dari Pak Joko Widodo dan juga Ibu Puan Maharani yang mengenai keterlibatan Partai Coklat ini di Pilkada 2024. Semuanya kan sama, tujuannya ya udah buktikan aja. Karena percuma loh, ini sudah keluar-keluar, sudah bikin ramai, bikin gaduh orang-orang, tapi ternyata ini hanya didasari asumsi belaka saja, bukan lewat data dan tidak ada datanya. Jangan sampai seperti itu, sudah fitnah institusi yang besar, institusi negara gitu loh. Dituduh-tuduh, bikin orang emosi, ternyata ini masih sebatas asumsi. Kan lucu. 2010 tahun yang lalu. Yang nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang nyalahin orang. Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pinter nggak? Pinter. Loh. Kalau kalah, curang. Kalau menang, kita menyala, Bung. Kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan bolak-balik. Bos, gimana? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? Betul nggak? Jawab dulu. 2014 saya hanya siapa? mengutip Pak Dikata Tami Selvan. 2014 siapa yang berkuasa? Semua orang sanubarinya di sini semua sudah tahu, ya kan? Yang beroperasi adalah PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya 2014 periode 2019 sampai 2020. Baik, oke, baik. 2014 presidennya siapa? Udah, perlu diomongin. Anda nggak usah tersinggung. Silakan Muroki terakhir, Muroki. Gimana dong? Silakan. Emang nih, para kader PDIP itu kalau disuruh debat ngotot-ngotot kayak gini tuh paling juara gitu ya, apalagi Bung Deddy Sitorus. Kalau ngomongin soal partai tuh, waduh, bisa posisinya tuh bisa paling baik, paling bisa juga tuh dibuat partai itu paling sedih, paling jatuh banget gitu lah ya, paling sedih, paling terzolimi banget gitu lah ya. Padahal yaitu tadi seperti yang dikatakan tadi gitu loh. PDIP itu sekarang kita sudah melihat bagaimana polanya PDIP gitu. Ketika kalah, apalagi di pilkada ini ya, kita semakin membuka mata bagaimana sikap PDIP ketika menerima kekalahan. Di tempat kalah, PDIP teriak curang. Ketika PDIP menang, PDIP langsung deklarasi dan mengatakan ini semuanya berjalan dengan baik. Ini berjalan dengan fair. Tidak ada keterlibatan, tidak ada campur tangan orang-orang yang dituduhkan ya. Dituduhkan di tempat PDIP kalah di sana. Kan jadi ternyata gitu ya, gitu loh PDIP. Gimana kalau kalian juga berpikiran seperti itu nggak teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.